Jiwa terpilih, dengarkan aku, karena aku bukan sekadar angin yang lewat. Aku bukan sekadar perasaan yang naik turun. Aku adalah getar tua yang menepuk batinmu dari dalam. Aku adalah semesta yang berbicara dengan suara yang lembut, namun tidak bisa lagi ditunda. Aku datang, bukan untuk membuatmu terburu-buru. Aku datang untuk membuatmu terjaga, karena ada musim yang sedang bergerak cepat, dan cepatnya bukanlah kekacauan. Cepatnya adalah tanda bahwa sesuatu yang lama disiapkan akhirnya tiba pada saatnya, dan saatnya itu kini berdiri tepat di ambang napasmu. Aku tahu kamu merasakannya. Kadang seperti ada dorongan halus yang membuat hari-harimu terasa lebih padat, lebih bermakna, lebih didorong oleh sesuatu yang tidak bisa kamu jelaskan. Dan mungkin kamu bertanya dalam batin, mengapa sekarang? Mengapa terasa begitu cepat? Mengapa ada seseorang yang seolah membawa kesungguhan yang tidak biasa? Kesungguhan yang tidak berasal dari impuls, melainkan dari panggilan. Panggilan yang bahkan ia sendiri sulit menjelaskannya dengan kata-kata. Tetapi tubuhnya tahu, jiwanya tahu, langkahnya tahu, bahwa ia sedang diarahkan untuk menautkan hidupnya dengan hidupmu. Jiwa terpilih. Jangan salah paham. Tidak semua yang cepat itu dangkal. Tidak semua yang tiba mendadak itu rapuh. Ada hal-hal yang tampak baru, karena selama ini ia tumbuh diam-diam di balik tirai. Dan ketika tirai itu tersingkap, manusia menyebutnya tiba-tiba, padahal semesta menyebutnya matang. Ada musim menunggu yang tidak terlihat seperti bekerja, padahal ia sedang membentukmu, membasuhmu, memurnikan batasmu, melatihmu untuk membaca damai, melatihmu untuk menolak panik, melatihmu untuk memegang kendali batin ketika dunia di luar berisik. Ingat, ada hikmah tua yang berkata bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Dan di dalam waktu itu ada keindahan yang tidak selalu datang perlahan. Ada keindahan yang datang dengan kecepatan suci. Bukan karena semesta ingin kamu terseret, tetapi karena semesta ingin kamu tepat. Karena semesta ingin kamu hadir penuh. Karena semesta ingin kamu tidak kehilangan momen yang sudah dijahit jauh sebelum kamu mengerti pola jahitannya. Ada pengetahuan sebelum bentuk, ada rancangan sebelum pertemuan, ada garis halus yang menghubungkan dua jalan yang tampak terpisah, lalu suatu hari, dua jalan itu bertemu seperti dua sungai yang akhirnya satu muara. Namun dengarkan aku lebih dalam, jiwa terpilih, karena pesan ini bukan hanya tentang cinta yang manis, bukan hanya tentang ikatan yang membuat dada hangat. Ini tentang kewaspadaan batin, tentang perlindungan energi, tentang kebangkitan spiritual yang membuatmu tidak gampang ditipu oleh kilau yang palsu, tidak gampang terseret oleh kata-kata yang keras, tidak gampang dipaksa oleh tekanan yang menyamar sebagai takdir. Aku tidak datang untuk menidurkanmu dengan romantika. Aku datang untuk membangunkanmu dengan kejernihan. Jika ada seseorang yang terasa mendekat dengan cepat, jika ada kesungguhan yang mengajakmu melangkah lebih jauh, maka filter pertamamu bukanlah ketakutan, bukan pula euforia. Filter pertamamu adalah damai. Damai yang dewasa. Damai yang tidak memaksa. Damai yang tetap ada bahkan setelah kamu diam, bahkan setelah kamu menutup mata, bahkan setelah kamu tidak berbicara pada siapapun. Damai yang masih tinggal di dada seperti lampu kecil yang tidak berkedip-kedip, lampu yang stabil, lampu yang tidak membuatmu sesak. Karena semesta tidak menandatangani sesuatu dengan panik. Semesta tidak mengantar sesuatu dengan teror. Semesta tidak mendorongmu dengan ancaman. Semesta memanggilmu dengan kejelasan, menguatkanmu dengan ketenangan, menegakkanmu dengan keberanian yang sunyi. Jiwa terpilih, kamu pernah melewati musim di mana kamu bertanya, apakah aku ini cukup? Apakah aku akan dicintai dengan utuh? Apakah ada yang melihatku bukan sebagai pilihan, melainkan sebagai tujuan, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai perjanjian? Dan mungkin kamu pernah menanggung kesepian yang tidak banyak orang pahami, kesepian yang bukan sekadar tidak ada pasangan, tetapi kesepian karena kamu merasa jiwamu terlalu dalam untuk percakapan yang dangkal, terlalu peka untuk permainan yang tidak jujur, terlalu tulus untuk hubungan yang setengah-setengah. Aku tahu, aku melihat.
Dan karena itulah, ketika sesuatu yang lebih serius mendekat, semesta juga mengirimkan peringatan yang lembut. Jangan menukar kedalamanmu dengan tergesa-gesa, tetapi juga jangan menolak takdirmu hanya karena kamu trauma pada masa lalu. Kamu tidak diciptakan untuk hidup dalam kewaspadaan yang paranoid, tetapi kamu juga tidak diciptakan untuk hidup dalam keluguan yang mudah dimasuki. Inilah jalan jiwa terpilih, lembut tetapi tegas, peka tetapi berakar, penuh kasih tetapi punya batas, penuh harap tetapi tidak buta. Karena energi yang besar selalu mengundang dua hal sekaligus, berkat yang ingin masuk dan gangguan yang ingin menyelinap. Maka dengarkan, jiwa terpilih. Perlindungan energi bukan hanya tentang menutup diri dari dunia, perlindungan energi adalah tentang menata pintu di dalam batinmu, agar yang masuk adalah yang selaras, dan yang tidak selaras pulang dengan sendirinya. Aku ingin kamu mengingat ini, yang sejati tidak akan memintamu mengkhianati intuisimu. Yang sejati tidak akan memintamu mematikan nuranimu. Yang sejati tidak akan memintamu meninggalkan dirimu sendiri demi membuktikan cinta. Yang sejati akan membuatmu menjadi versi yang lebih terang, bukan versi yang lebih kecil. Yang sejati akan menambah keluasan dada, bukan menambah kebingungan kepala. Dan jika kamu bertanya, mengapa rasanya cepat? Aku akan berbisik begini. Karena ada pertemuan yang bukan sekadar pertemuan dua hati, tetapi pertemuan dua misi. Ada ikatan yang bukan hanya untuk membuatmu punya teman makan dan teman tidur, tetapi untuk membuatmu punya rekan perjalanan yang sama-sama memikul tujuan, sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh, sama-sama menjaga rumah batin agar tetap bersih, sama-sama memuliakan nilai, sama-sama menyalakan pelita untuk orang lain melalui cara hidup yang lebih jujur. Ada hikmah tua yang berkata dua lebih baik daripada satu. Bukan karena satu itu buruk, tetapi karena dua bisa saling menopang saat salah satu jatuh. Dua bisa saling menghangatkan saat malam menjadi panjang. Dua bisa saling mengingatkan saat ego menyamar sebagai kebenaran. Tetapi dengarkan juga, dua yang tidak selaras bisa menjadi badai yang membuat rumah retak. Maka semesta menekankan ini kepadamu. Keselarasan adalah doa yang berjalan. Keselarasan adalah ketenangan yang bisa dirasakan. Keselarasan adalah buah yang mulai muncul, bahkan sebelum janji-janji besar diucapkan. Jiwa terpilih, ada alasan mengapa aku memintamu fokus pada kewaspadaan batin. Karena ketika seseorang datang membawa niat besar, niat itu perlu diuji dengan hal-hal kecil. Lihat caranya memperlakukan orang yang tidak bisa memberi apa-apa. Lihat caranya menahan lidah ketika marah. Lihat caranya meminta maaf tanpa memainkan korban. Lihat caranya memegang janji kecil. Karena yang mampu dipercaya pada hal kecil akan lebih mungkin mampu memegang hal besar. Semesta tidak menilai dari kata-kata yang indah. Semesta menilai dari pola yang konsisten. Aku tahu, kamu suka tanda yang dramatis. Kamu suka kalimat yang meledak. Kamu suka keyakinan yang terdengar seperti langit terbuka. Tetapi jiwa terpilih, banyak penipuan juga memakai bahasa langit. Banyak gangguan juga belajar cara bicara yang terdengar suci. Maka semesta akan memintamu melakukan sesuatu yang sangat sederhana, namun sangat kuat. Perlambat batinmu, bahkan ketika keadaan tampak mempercepatmu. Perlambat batinmu bukan berarti kamu menunda takdir. Perlambat batinmu berarti kamu tidak kehilangan kompas. Ada bisikan tua yang berkata, diamlah dan kenalilah bahwa yang maha tinggi memegang waktu. Diam bukan berarti pasif. Diam adalah ruang tempat kamu mendengar dengan jernih. Diam adalah altar tempat kamu menimbang. Diam adalah tempat kamu memisahkan mana dorongan yang lahir dari luka, mana dorongan yang lahir dari kedewasaan, mana dorongan yang lahir dari kehausan akan validasi, dan mana dorongan yang lahir dari panggilan yang benar. Jiwa terpilih, aku akan berbicara tegas sekarang, bukan untuk menakutimu, tetapi untuk menyelamatkanmu. Jangan idolakan pernikahan. Hormati pernikahan, siapkan diri untuk pernikahan. Tetapi jangan jadikan pernikahan sebagai dewa baru yang kamu sembah. Karena kamu bukan baru berharga ketika ada yang memilihmu.
Kamu sudah berharga karena kamu membawa cahaya yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Pernikahan yang sehat bukan tempat kamu mencari identitas. Pernikahan yang sehat adalah tempat dua identitas yang sudah utuh belajar membangun rumah bersama. Jika kamu menjadikan pernikahan sebagai penyelamat, kamu akan menaruh beban yang terlalu berat di pundak manusia, dan manusia akan runtuh, lalu kamu terluka lagi. Tetapi jika kamu menjadikan pernikahan sebagai perjanjian pertumbuhan, sebagai ruang pelayanan, sebagai laboratorium kasih yang dewasa, maka kamu dan dia akan kuat bukan karena tanpa masalah, tetapi karena kalian punya akar. Sekarang, dengarkan bagian yang sering disalahpahami manusia. Ketika semesta mempercepat sesuatu, itu bukan berarti semesta menyuruhmu mengabaikan hikmah. Kecepatan suci selalu berjalan bersama kebijaksanaan. Ada perintah bergerak yang lahir bukan dari panik, tetapi dari kesiapan. Pernah ada kisah tua tentang lautan yang tampak mengunci jalan, dan ketika orang-orang gemetar, suara langit berkata, "Mengapa kamu menangis? Bergeraklah." Perintah itu tidak lahir dari kejam, perintah itu lahir dari momen yang sudah tepat. Tetapi lihat, bahkan ketika bergerak, mereka bergerak dalam tuntunan, bukan dalam kebutaan. Maka semesta berkata kepadamu, bergeraklah jika damai memimpinmu, bukan jika takut menyeretmu. Jiwa terpilih, jika orang ini datang dengan urgensi yang terasa kuat, tanyakan pada batinmu, apakah urgensi itu mengandung damai atau mengandung tekanan? Urgensi yang suci itu seperti sungai yang deras, tetapi airnya jernih. Urgensi yang palsu itu seperti hujan badai yang membuat pandangan kabur. Urgensi yang suci membuatmu makin jujur, urgensi yang palsu membuatmu makin bingung. Urgensi yang suci membuatmu makin dekat pada nilai, urgensi yang palsu membuatmu makin jauh dari diri sendiri. Dan sekarang aku akan menanamkan perisai energi dalam kata-kata ini, perisai yang bisa kamu pakai kapanpun. Jika sesuatu memaksamu memutus hubunganmu dengan kebijaksanaan, jika sesuatu memintamu menutup telinga dari nasihat yang sehat, jika sesuatu memintamu merahasiakan hal-hal yang seharusnya transparan, jika sesuatu memintamu mengorbankan batasmu demi membuktikan cinta, maka berhati-hatilah. Karena takdir tidak butuh manipulasi. Takdir tidak butuh paksaan. Takdir tidak butuh kamu menjadi kecil agar ia terasa besar. Takdir yang sejati mengundangmu berdiri tegak. Aku ingin kamu paham, jiwa terpilih. Ikatan yang suci bukan hanya membuatmu merasa disayangi, tetapi juga membuatmu merasa aman. Aman bukan berarti tanpa tantangan. Aman berarti kamu bisa mengungkapkan isi hati tanpa dipermainkan. Kamu bisa berkata tidak tanpa dihukum. Kamu bisa jujur tanpa ditinggalkan. Kamu bisa bertumbuh tanpa dicemburui. Ikatan yang suci membuat kamu lebih dekat pada ketenangan, bukan lebih dekat pada drama. Sekarang aku akan menyentuh luka yang sering kamu sembunyikan. Kamu mungkin punya sejarah yang membuatmu mudah siaga, mudah curiga, mudah menguji orang lain agar kamu merasa punya kontrol. Semesta tidak menegurmu dengan kasar. Semesta memelukmu sambil berkata, "Aku mengerti kamu pernah disakiti. Aku mengerti kamu pernah ditinggalkan. Aku mengerti kamu pernah dibohongi. Tetapi jangan biarkan luka mengemudikan perahu. Luka boleh ikut duduk, tetapi luka tidak boleh jadi sopir." Kewaspadaan batin bukan berarti kamu memelihara kecurigaan. Kewaspadaan batin berarti kamu memelihara kejernihan. Dan kejernihan itu bertanya dengan lembut namun tajam, apakah orang ini datang membawa tanggung jawab atau hanya membawa kata-kata? Apakah ia siap membangun atau hanya siap merasakan? Apakah ia bisa memegang komitmen ketika hari tidak romantis? Apakah ia bisa tetap hormat ketika ada beda pendapat? Apakah ia bisa memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin keluarga? Karena rumah yang kuat tidak dibangun dari perasaan yang tinggi saja. Rumah yang kuat dibangun dari disiplin, dari doa yang konsisten, dari komunikasi yang bersih, dari keberanian untuk memperbaiki diri, dari kerendahan hati untuk belajar. Jiwa terpilih, ada saatnya semesta mengirim seseorang bukan untuk mengisi kekosonganmu, tetapi untuk menyatukan misi yang selama ini kamu bawa sendiri. Dan misi yang besar selalu mengundang serangan yang halus. Maka aku akan mengajarkanmu proteksi energi yang nyata, bukan sekadar kata-kata. Pertama, jaga pintu pikiranmu.
Jangan biarkan opini orang yang tidak memikul bebanmu menjadi hakim atas takdirmu. Mereka akan berkata cepat, mereka akan berkata gila, mereka akan berkata tidak masuk akal. Tetapi mereka tidak melihat peta batinmu. Mereka tidak tahu doa-doa yang kamu simpan. Mereka tidak tahu malam-malam panjang ketika kamu belajar kuat tanpa tepuk tangan. Maka dengarkan nasihat yang sehat, tetapi jangan serahkan kendali pada keramaian. Kedua, jaga lidahmu. Kata-kata adalah energi. Kata-kata bisa jadi jembatan, kata-kata bisa jadi pedang. Jika kamu memasuki musim keseriusan, masuki dengan bahasa yang bersih. Jangan mengancam, jangan menguji dengan permainan, jangan memancing cemburu untuk merasa dipilih. Itu bukan cinta, itu luka yang meminta panggung. Cinta yang suci itu jujur, sederhana, dan kuat. Ketiga, jaga tubuhmu. Tubuh menyimpan sinyal yang sering diabaikan. Kalau setiap selesai berbicara dengan dia kamu merasa damai, itu tanda. Kalau setiap selesai berbicara kamu merasa sesak, merasa hilang arah, merasa seperti harus membuktikan diri terus-menerus, itu juga tanda. Tubuh tidak selalu benar, tetapi tubuh sering memberi peringatan lebih cepat daripada pikiran. Keempat, jaga batasmu. Batas bukan tembok untuk menolak cinta. Batas adalah pagar untuk melindungi cinta. Batas membuat cinta tidak diinjak. Batas membuat cinta tidak menjadi transaksi. Batas membuat kamu tidak menggadaikan martabat demi dianggap berharga. Kelima, jaga kompas spiritualmu. Sisihkan waktu untuk hening. Sisihkan waktu untuk menata niat. Sisihkan waktu untuk memohon kebijaksanaan. Karena cinta tanpa kebijaksanaan adalah api yang membakar rumah. Tetapi cinta dengan kebijaksanaan adalah api yang menghangatkan rumah. Jiwa terpilih, aku akan mengulang dengan elegan agar ia tertanam dalam. Yang dari semesta tidak menyeretmu ke panik. Yang dari semesta menarikmu ke jelas. Yang dari semesta tidak mematahkanmu. Yang dari semesta menegakkanmu. Yang dari semesta tidak mempermainkanmu, yang dari semesta menghormatimu. Jika ia cepat tetapi jernih, jika ia intens tetapi tenang, jika ia kuat tetapi tetap lembut, jika ia yakin tetapi tidak menekan, maka itu tanda yang baik, tanda bahwa ini bukan sekadar hasrat, melainkan keselarasan. Namun tetap, jiwa terpilih, jangan mematikan mata batinmu hanya karena kamu merasa akhirnya ditemukan. Jangan menyerahkan kunci rumah batinmu hanya karena ada yang mengetuk dengan suara manis. Kunci itu suci. Kunci itu hanya untuk yang mampu menjaga. Kunci itu hanya untuk yang selaras. Maka biarkan waktu membuktikan, meski semesta bergerak cepat, selalu ada ruang untuk membuktikan melalui tindakan. Sekarang aku ingin bicara tentang kebangkitan spiritual yang menyertai musim ini. Kebangkitan spiritual bukan sekadar kamu merasa merinding ketika mendengar pesan. Bukan sekadar kamu menangis ketika merasa ini takdir. Kebangkitan spiritual adalah perubahan cara kamu memilih. Kebangkitan spiritual adalah kamu berani berkata tidak pada pola lama. Kebangkitan spiritual adalah kamu tidak lagi mencari cinta untuk mengobati luka, tetapi kamu menyembuhkan luka agar cinta tidak menjadi beban. Kebangkitan spiritual adalah kamu menjaga energi seperti kamu menjaga cahaya di tengah angin. Jika kamu memasuki perjanjian hidup, kamu akan memasuki tanggung jawab yang lebih besar. Dan tanggung jawab yang lebih besar berarti kamu perlu perlindungan yang lebih besar. Perlindungan bukan berarti kamu paranoid. Perlindungan berarti kamu sadar. Sadar bahwa ada mata iri, ada kata-kata yang bisa merusak, ada energi yang bisa menempel, ada pola lama yang bisa kembali kalau kamu lengah. Maka semesta mengajakmu untuk tidak sekadar jatuh cinta, tetapi bangun cinta. Bangun cinta seperti membangun rumah ibadah batin, bersih, teratur, penuh hormat, penuh doa, penuh kerjasama. Aku tahu kamu ingin jaminan. Aku tahu kamu ingin kepastian yang bisa kamu pegang seperti benda. Tetapi jiwa terpilih, dalam banyak hal, semesta memberi kepastian bukan melalui kontrol, melainkan melalui damai yang berbuah. Buahnya apa? Buahnya adalah komunikasi yang makin sehat. Buahnya adalah hatimu makin tenang. Buahnya adalah kamu makin berani menjadi dirimu.
Buahnya adalah luka lama tidak lagi memerintah. Buahnya adalah kamu tidak lagi mengemis. Buahnya adalah kamu tidak lagi takut sendirian. Buahnya adalah kamu dan dia sama-sama bertumbuh, bukan saling menguras. Dan jika kamu melihat buah yang buruk, jangan menutup mata demi tetap punya cerita. Jangan menukar kenyamanan sesaat dengan luka panjang. Jiwa terpilih, kamu bukan diciptakan untuk menjadi korban dari keputusanmu sendiri. Kamu diciptakan untuk menjadi penjaga takdir. Penjaga takdir itu lembut, tetapi tegas. Penjaga takdir itu bisa menangis, tetapi tidak menyerah pada manipulasi. Penjaga takdir itu bisa rindu, tetapi tidak menggadaikan diri. Sekarang aku akan menenun kembali inti pesan ini dalam satu aliran panjang, agar kamu merasakannya seperti musik di dalam dada. Ada seseorang yang mendekat bukan karena kebetulan, tetapi karena panggilan. Dan panggilan itu terasa cepat, karena waktu yang tepat telah tiba, dan waktu yang tepat bukan selalu lambat. Waktu yang tepat kadang bergerak seperti pintu yang tiba-tiba terbuka setelah lama terkunci. Dan ketika pintu itu terbuka, angin masuk, cahaya masuk, kesempatan masuk. Tetapi bersamaan dengan itu, debu juga bisa masuk jika kamu tidak menjaga. Maka semesta memintamu menyambut dengan hati yang hangat, tetapi mata yang jernih menyambut dengan kasih. Tetapi tidak menanggalkan batas, menyambut dengan harap, tetapi tetap bertanya pada damai, karena damai adalah tanda tangan semesta. Jiwa terpilih, kamu juga harus tahu, ada hubungan yang terlihat baik, tetapi menggerus jiwamu pelan-pelan. Ada hubungan yang terlihat penuh doa, tetapi mematikan suaramu. Ada hubungan yang terlihat serius, tetapi membuatmu kehilangan cahaya. Maka jangan hanya mendengar kata-kata suci, lihat apakah ia membuatmu lebih berani, lebih jujur, lebih bertanggung jawab, lebih lembut tanpa kehilangan ketegasan. Karena cinta yang benar membuatmu makin hidup, bukan makin takut. Dan bila semesta memang sedang mengarah pada perjanjian, maka semesta juga akan menuntun pada kebijaksanaan praktis. Bicarakan nilai, bicarakan arah hidup, bicarakan cara mengelola konflik, bicarakan cara membangun rumah, bicarakan cara menjaga batas dengan keluarga, dengan pergaulan, dengan masa lalu, bicarakan cara mengelola uang dengan jujur, bicarakan cara menjaga kesetiaan ketika godaan datang dalam bentuk yang halus. Karena kedewasaan bukan musuh cinta, kedewasaan adalah pagar cinta. Sekarang, jiwa terpilih, aku akan menyalakan peringatan yang membangkitkan keberanian. Jangan takut pada cepatnya musim ini, tetapi takutlah jika kamu mematikan kebijaksanaanmu. Jangan takut pada kesungguhan seseorang, tetapi takutlah jika kamu menukar damai dengan drama. Jangan takut pada komitmen, tetapi takutlah pada komitmen yang lahir dari rasa takut kehilangan, bukan dari keselarasan. Keberanianmu bukan keberanian untuk berkata ya pada siapapun. Keberanianmu adalah keberanian untuk berkata ya pada yang benar dan berkata tidak pada yang merusak, sekalipun yang merusak itu datang dengan bunga dan janji. Aku akan ulangi lagi dengan pengulangan yang elegan agar energi kata-kata ini menjadi pelindung. Kamu tidak dikejar untuk dipakai, kamu didekati untuk dipilih. Kamu tidak dipanggil untuk dikendalikan, kamu dipanggil untuk diselaraskan. Kamu tidak diminta untuk berlari dalam panik, kamu diajak untuk berjalan dalam terang. Kamu tidak diminta untuk memotong dirimu agar muat di hidup orang lain. Kamu diajak untuk bertumbuh bersama, dua jiwa, dua kompas, satu tujuan, satu rumah batin yang dijaga. Sekarang biarkan aku berbicara seperti semesta yang menutup lingkaran. Musim menunggu tidak pernah sia-sia. Musim menunggu adalah sekolah keheningan, sekolah kesabaran, sekolah keteguhan. Dan kamu telah lulus banyak ujian yang tidak terlihat. Kamu telah menahan diri ketika hatimu ingin menyerah. Kamu telah belajar berdiri ketika orang lain tidak paham. Dan karena itulah, jika sesuatu yang baik mendekat, kamu tidak perlu merasa tidak pantas. Kamu tidak perlu merasa harus membayar dengan rasa takut. Terimalah dengan martabat. Terimalah dengan kerendahan hati. Terimalah dengan kewaspadaan batin. Terimalah dengan doa.
terimalah dengan batas yang sehat. Dan sekarang aku ingin menutup bagian ini dengan sebuah doa yang netral namun kuat. Doa yang tidak memenjarakanmu pada ketakutan, tetapi membangkitkanmu ke kejernihan. Doa yang menjadi pagar lembut di sekeliling langkahmu. Wahai sumber kehidupan yang menenun waktu dan makna, yang melihat jalan sebelum kaki melangkah, yang memegang takdir tanpa memaksa jiwa, aku memohon agar jiwa terpilih ini dijaga dari kebingungan yang menyamar sebagai petunjuk, dijaga dari tekanan yang menyamar sebagai panggilan, dijaga dari cinta yang manis tetapi melukai pelan-pelan. Berikan ia damai yang jernih, damai yang stabil, damai yang menjadi kompas. Berikan ia kebijaksanaan untuk menimbang, keberanian untuk menetapkan batas, kelembutan untuk mengasihi tanpa kehilangan diri, dan ketegasan untuk berkata tidak pada apapun yang merusak. Bila memang perjanjian suci sedang mendekat, maka dekatkan dalam kejernihan, dekatkan dalam niat yang bersih, dekatkan dalam tanggungjawab, dekatkan dalam keselarasan, dan jika ada yang bukan untuknya, jauhkan dengan lembut namun tegas, agar jalannya tetap lurus, agar hatinya tetap terang, agar rumah batinnya tetap suci. Jadikan ia saksi bahwa takdir yang benar tidak mengundang panik, melainkan menumbuhkan damai, dan biarkan setiap langkahnya membawa buah ketenangan, buah kejujuran, buah kedewasaan, buah kasih yang tidak memaksa. Demikian adanya. Jiwa terpilih, simpan pesan ini di dada, bukan sebagai euforia, tetapi sebagai pelita. Dan bila batinmu bersaksi bahwa kata-kata ini menenangkanmu sekaligus menegakkanmu, tuliskan di ruang komentarmu sebuah pernyataan sederhana sebagai ikatan niat. Aku memilih damai sebagai kompas. Aku memilih kebijaksanaan sebagai pagar. Aku memilih keselarasan sebagai jalan.